Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di kuliah agama Islam pertemuan kedua ini, dan juga salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas dan mentadabburi ayat Al-Quran di surat Al-Mulk surat ke-67. Nanti di khusus hari ini adalah khusus di ayat 1 sampai 5. Dan di sini fokus mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5 mostly bercerita mengenai kebesaran Allah, kekuasaannya atas langit dan bumi, serta mengenai penciptaan yang tanpa celah atau tanpa kesalahan satupun. Kita akan mulai mentadaburinya satu persatu, kita akan baca, lalu kita akan translatekan ayatnya, terjemahkan ayatnya, dan akan kita bahas satu persatu. Mulai dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini ayat pertama dari surat Al-Mulk ini dimulai dengan kata tabarok. Tabarok. Kalau Anda pernah melihat di postingan Instagram atau sosial media lainnya, banyak yang bilang Masya Allah, Tabarakallah, dan sebagainya. Itu artinya apa sih? Tabarok itu diartikan bahwasanya Maha Agung atau Maha Suci atau penuh dengan kebaikan. Maka di sini adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau terpujilah, Maha Agunglah atau Maha Sucilah zat yang menciptakan atau yang di tangannya ada kerajaan atau al-mulk. Di sini artinya adalah kita mengesahkan Allah sama seperti kita ketika mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah, Maha Suci Allah, ketika kita melihat hal-hal yang menurut kita itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Misalkan kita sedang bertamasya, terus melihat pemandangan, kita sontak mengucapkan Masya Allah dan sebagainya. Maka di sini juga maknanya hampir sama, yaitu tabarok atau tabarakallah, atau dalam bahasa Indonesia terpujilah Allah, atau penuh dengan keberkahan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Zatnya penuh dengan keberkahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau lihat di sini bahwasanya Allah sebagai zat pencipta, dia adalah zat yang kata ulama wahibul barokah, atau zat yang mempunyai kuasa untuk menentukan kepada siapa sih keberkahan ini diberikan, kepada siapa sih keberkahan ini dicabut. Bisa jadi orang yang punya jabatan tinggi, dia tidak diberikan keberkahan oleh Allah karena mungkin dalam menggapai jabatannya banyak hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan bisa jadi orang-orang yang menurut kita mungkin levelnya berada di bawah kita, di hadapan Allah dia memiliki keberkahan yang tinggi, Allah ridho kepadanya. Kerajaan atau di sini al-mulk itu sendiri diartikan kerajaan. Kerajaan itu apa? Kalau menurut ulama, kerajaan ini diartikan sebagai bumi, langit, dan seluruh isinya. Dan ini bumi, langit, dan seluruh isinya ini semuanya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, Allah menghinakan siapa yang dikehendaki, Allah menghidupkan, yuhyi wa yumit, dan Allah juga yang mematikan. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi dari satu ayat ini saja kita bisa mendapatkan beberapa makna ya, bahwasanya Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu, dan untuk mengagungkan namanya maka kita berzikir seperti tadi, tabarakallah, masya Allah, subhanallah, dan sebagainya, untuk sebagai pengingat kita akan segala kekuasaan atau keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjut ke ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat kedua ini, eee, allazi khalaqal mauta wal hayata. Oh oh kita lihat ya, sorry. Ayat pertama tadi, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini mungkin, sedikit saya jelaskan di PowerPoint ya, bahwasanya Allah menegaskan bahwa semua bentuk kekuasaan dan pemerintahan berada di tangannya. Sama tadi ya, segala sesuatu yang terjadi di alam ini, kehidupan, rezeki, kematian, maupun kejayaan, semuanya dalam kehendak kehendak Allah. Yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan, serta Allah yang memberikan semua keberkahan kepada yang, Dia kehendaki dan juga mencabut semua keberkahan dari yang Dia kehendaki. Refleksi atau, apa ya, penanaman dalam diri kita ya, kita tidak boleh merasa memiliki kekuasaan secara mutlak, atau dalam hal ini misalkan, Anda punya jabatan, Anda punya harta, Anda punya, kepemilikan akan suatu benda, pada dasarnya itu semua hanyalah titipan. Ibaratnya kayak tukang parkir gitu ya, tukang tukang parkir meskipun dia memarkirkan mobil Alphard, mobil Lexus dan sebagainya, tapi semua hanya titipan yang suatu waktu nanti akan diambil oleh pemiliknya. Itu juga dengan semua, harta benda kita, jabatan kita, kepemilikan kita, itu semuanya akan nanti diambil oleh Allah. Bahkan nyawa kita sendiri juga suatu hari nanti akan diambil oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di sini bahwa semua ini hanyalah, titipan. Oke, lanjut ke ayat kedua. Kita lanjutkan bahwasanya tadi ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta. Di sini adalah zat atau Allah lah yang menjadikan. Allazi khalaqal mauta. Khalaqal maut adalah yang menciptakan atau menjadikan. Menciptakan kematian, wal hayata, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, liyabluwakum, supaya Dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa sih yang paling baik di antara kamu, yang lebih baik amalnya. Jadi di sini Allah menciptakan kehidupan dan kematian, di mana kehidupan dan kematian ini menjadi ujian untuk kita, ujian untuk kita. Dan kematian di sini kata para ulama ya, kematian bukan berarti tidak ada kehidupan, tapi lebih kepada proses perpindahan dari alam dunia saat ini menuju ke alam akhirat, alam barzah, alam akhirat dan seterusnya. Jadi kematian adalah sebuah proses transisi dari alam dunia ini menuju ke alam akhirat. Jadi jangan, eee, jangan berpikiran bahwa kita hidup di dunia terus kita mati, terus sudah selesai. Kita sebagai seorang muslim percaya bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kalau ulama bilang, jadikanlah dunia itu seperti toilet, bahwasanya kita hanya menggunakan toilet sesuai dengan kebutuhan kita, lalu setelah selesai urusan kita, kita meninggalkannya. Sama seperti dunia, kita hanya menggunakan toilet, hanya menggunakan dunia sesuai kebutuhan, itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kematian ini ya, kematian, proses perpindahan ini, bahwasanya di akhirat nanti kematian itu akan, eee, dihilangkan atau dihapuskan. Dalam sebuah hadis ya, intisarinya adalah di hari kiamat nanti kematian didatangkan dalam bentuk kambing dan disembelih di akhirat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dan hari itu penghuni surga berbahagia, bahwasanya penghuni surga berbahagia karena akan kekal selamanya di surga, dan juga hari itu akan menjadi hari yang paling mengerikan bagi penduduk neraka karena mereka akan kekal selamanya di neraka. Dan, kematian itu di sini adalah hal yang wujud ya, atau hal yang tidak bisa, kita hindari. Lalu kematian ini
ditujukan untuk menguji manusia ya, mana yang paling banyak amalannya, mana yang paling banyak atau kalau, eee, dari tafsir, mana yang paling baik kualitas amalannya. Karena boleh jadi amalannya itu tidak banyak, tapi kualitasnya bisa membawa, orang tersebut untuk mendapatkan ridho Allah. Seperti yang dicontohkan dalam hadis ya, ada seorang pezina yang dia, melapor atau, melapor mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya, telah berzina dan sekarang ini saya sedang hamil dari anak hasil hubungan zina ini." Rasulullah lalu berkata, eee, "Kembalilah dan lahirkan dulu anakmu, lalu kembalilah ke sini setelah anaknya lahir." Nah, lalu setelah beberapa waktu anaknya lahir, pezina ini datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak hasil zina, maka sekarang hukumlah saya." Rasulullah tidak berkenan untuk menghukum, "Kembalilah untuk menyusui menyusui anaknya tadi, anak hasil perzinaannya tadi." Lalu setelah disusui selama 2 tahun, Rasulullah didatangi lagi oleh pezina ini. Jadi pezina ini akhirnya, sesuai hukum yang berlaku waktu itu dirajam ya atau dilempari batu sampai meninggal. Dan waktu itu, eee, kalau tidak salah sahabat Khalid bin Walid berkata bahwasanya, eee, "Semoga kau celaka di neraka," atau redaksinya mungkin bisa berbeda, "Semoga kau celaka di neraka." Namun ketika itu Rasulullah lalu berkata, "Tidak, kau tidak salah bahwasanya taubat dari wanita pezina ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika taubatnya ini dibagi ke 70 orang yang berdosa, maka itu cukup untuk membawa 70 orang ini untuk masuk ke surga. Jadi di sini ditekankan ya bahwasanya Allah menciptakan mati dan hidup bukan tanpa maksud, tapi sebagai ujian. Yang dinilai bukan banyaknya amal, namun kualitasnya, keikhlasannya atau ketaatannya. Jadi barangkali amal ibadah yang kita lakukan hanya sedikit atau hanya, sempat melakukan beberapa, tapi sebisa mungkin kita jaga kualitasnya. Jadi, ya mungkin beberapa ada yang, eee, mu pas Ramadan kemarin ya sholat 23 rakaat, tapi ya kualitasnya seperti itu karena dilakukan dengan sangat cepat. Lebih baik mana? Ya lebih baik yang kualitasnya, lebih tumakninah dan sebagainya, lebih menghayati sholatnya dan sebagainya, seperti itu. Di setiap detik di hidup ini adalah sebuah ujian, nah apakah kita menggunakan hidup ini untuk mendekatkan diri kepadanya, atau hanya ingin dinilai oleh orang lain, atau hanya ingin dilihat oleh orang lain. Nah itu coba nanti ditanyakan pada diri sendiri. Baik, lanjut ayat ketiga, yang ini adalah tentang kesempurnaan ciptaan Allah. Saya bacakan, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara khalqir rahmani min tafawuts farji'il basara hal tara min futur. Dia yang menciptakan langit sab'a samawatin tibaqa. Sab'a artinya 7 ya, menciptakan langit dalam 7 lapis. Yang telah menciptakan langit, 7 langit berlapis-lapis. Ma tara khalqir rahman, kamu sekali-kali, tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu celah atau kesalahan. Min tafawuts, ini kurang ya artinya ya. Farji'il basoro artinya ulangilah penglihatanmu. Farji'il basoro, ulangilah lagi penglihatanmu, carilah di langit yang 7 lapis itu celah atau kesalahan dalam penciptaannya. Hal taro min futur, apakah ada kecelak eee, kesalahan dalam penciptaan atau futur atau belahan dalam langit. Jadi di sini, sedikit asbabun nuzul ya ketika surat Al-Mulk ini merupakan surat Makkiyah yang turun ketika masa dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi surat ini turun untuk mengingatkan orang-orang, musyrik Mekah pada waktu itu, kaum kafir Quraisy, mengingatkan bahwasanya langit yang kamu lihat setiap hari ini loh, itu yang menciptakan adalah Allah. Kok bisa-bisanya kamu tidak beriman pada Allah? Jadi sedikit
Kalau dalam bahasa, lugasnya ya, Allah ini menantang orang-orang kafirin dan kalau kita lihat ya surat-surat Makkiyah itu isinya adalah tantangan pada Allah untuk membuktikan, kalau kamu memang merasa benar, kalau kamu memang merasa kamu lebih superior, coba buktikan. Dan di sini Allah menantang orang-orang kafir ini untuk melihat ke langit, apakah ada celah, apakah ada kesalahan, apakah ada futur atau belahan. Dan kalau kita lihat langit ya, ya langit ya begitu sempurna, berwarna biru dan sebagainya. Dan langit ini mampu untuk sebagai tempat bertengger dari planet, bulan, bintang dan sebagainya yang mana bebannya sangat berat. Namun setelah jutaan tahun langit tetap kokoh dalam posisinya seperti itu. Jadi Allah menantang manusia untuk mencari celah atas ciptaannya ini. Nah, apakah ada celah, ketimpangan atau kesalahan dalam penciptaan langit? Dan secara umum dalam segala penciptaan yang makhluk atau makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dunia dan seisinya, apakah ada celah? Dalam tubuh kita, apakah ada celah? Dalam, hewan, tumbuhan, apakah ada celah? Jutaan sel, ratusan organ yang ada dalam tubuh kita, apakah ada celah dalam penciptaannya? Eee Kalau di surat At-Tin, "Wattini wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah telah menciptakan, ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya, manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan punya 2 tangan, punya 2 kaki, 2 mata dan sebagainya itu adalah bentuk yang seproporsional mungkin, seperti itu. Dan di sini, kalau kita merefleksikan ya, kesempurnaan penciptaan langit adalah tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Lalu bagaimana dengan manusia yang masih merasa hebat karena bisa membangun gedung atau teknologi, sementara langit tak pernah goyah, tak perlu disanggah. Jadi kalau Anda bisa menciptakan teknologi, bisa bangun gedung, membangun rumah dan sebagainya, ya jangan sombong karena Allah yang menciptakan tubuh manusia ini agar bisa menciptakan gedung-gedung itu. Kalau ada cacat dalam diri kita, satu cacat pun ya kita mungkin tidak bisa untuk membangun atau kita tidak bisa kegiatan secara normal. Dan juga Allah menciptakan miliaran manusia, mungkin triliunan ya dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tidak ada satupun yang tanpa celah. Juga semua ciptaannya juga tanpa celah, tanpa kesalahan. Jadi di ayat 3 ini kita lihatlah ciptaan-ciptaan Allah yang sempurna ini dan harusnya ini yang menjadikan kita setiap harinya untuk bersyukur bahwasanya kita diciptakan tanpa celah. Dunia yang kita tempati ini juga diciptakan tanpa celah, seperti itu. Lalu lanjut ke ayat keempat, barangkali ada pertanyaan nanti langsung ditulis di kolom komentar, akan kita jawab di pertemuan selanjutnya ya. Ayat keempat kita lanjut, summa rji'al basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Summa rji'al basara. Kemudian pandanglah sekali lagi. Jadi kalau tadi di ayat ketiga farji'il basara, ulangilah pandanganmu. Di ayat keempat ini Allah ulangi lagi, sumarji'il basara. Yang artinya apa? Ulang-ulangilah kamu melihat ke langit. Karota ini yang qaliba ilaikal basor. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan hasir atau payah atau dalam terjemahan lain ya keadaan terhina. Artinya apa? Ini sebenarnya redundan dari ayat ketiga ya, ayat ketiga bahwasanya ciptaan Allah itu tidak ada celahnya. Di ayat keempat ini Allah menantang manusia sekali lagi, coba cari di langit, di segala ciptaan yang Allah ciptakan, apakah ada celah di dalamnya. Allah tantang sekali lagi untuk mencari celah itu dan bisakah kamu menemukan celah itu. Ini sekali lagi Allah menantang orang-orang musyrik pada saat turunnya ayat ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang kaum kafir Quraisy mencari celah dari ciptaan Allah ini. Dan secara umum ya kalau kita lihat di Al-Quran bahwasanya Allah sering kali mengulang-ulangi pertanyaan-pertanyaan ini.
Seperti ini ya, farji'il basara, terus di ayat keempat, sumarji'il basara, itu seringkali diulangi. Contoh lainnya apa ya, eee, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, dan, eee, hari kiamat, apakah hari kiamat itu, dan sebagainya. Terus al-zalzalah, keguncangan, terus banyak sekali Allah menceritakan tentang kiamat dengan apa, istilah yang berbeda-beda. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, terus Al-Zalzalah, terus Idza Sama'u Syaqqat. Semua itu bercerita mengenai hari kiamat. Dan kenapa, Allah sering mengulang-ulang ini, karena memang pada dasarnya manusia itu sering lupa. Kita mungkin kalau Anda sudah punya anak nanti ya, sekali diomongin, 2 kali diomongin biasanya ngeyel, dan itulah manusia, sekali diomongin, 2 kali diomongin, ngeyel, maka diulang-ulang eee, di Al-Quran ini. Al-Quran sering mengulang-ulang perintah yang sebenarnya sama, redundan. Agar apa? Ya agar manusia lebih, teringat lagi, lebih sadar lagi. Itu pun sudah diulang-ulang kita seringkali lupa, kita seringkali tidak sadar, seperti itu. Ini di sini kita lihat ya, farji'il basara, ulangilah penglihatanmu, ulangilah penglihatanmu untuk mencari kesalahan atau cacat pada ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk mengulang pandangannya. Seberapapun berusaha untuk mencari celah dalam ciptaan Allah, hasilnya akan nihil karena memang sesempurna itu ciptaan Allah ini. Mata akan kembali lelah dan tak mampu membuktikan kekurangan. Jadi di sini gunakanlah teropong atau gunakanlah periskop dan segala macam sampai kamu lelah, maka kamu tidak akan pernah menemukan celah atau cacat dalam ciptaan-ciptaan Allah. Oke, kita lanjut. Seringkali manusia gemar mencari kesalahan dalam ciptaan Allah, termasuk dalam menyalahkan takdir, terus menyalahkan nasib, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya adalah setiap kejadian ini akan memiliki hikmah. Nah, ketika kita kok tidak bisa mengambil hikmah, ketika kita tidak bisa mencari tahu tentang sesuatu, bukan Allah yang salah, namun keterbatasan pikiran kita, seperti itu. Baik, ayat terakhir untuk pertemuan ini, kita lihat. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Jadi di sini sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Walaqad zayyannas. Zayyan ini adalah perhiasan, as-sama ad-dunya. Jadi ini adalah langit yang dekat dengan bumi. Jadi bukan as-samawat, tapi as-sama ad-dunya. Langit yang bisa kita lihat. Langit yang terlihat dari bumi. Kami telah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang bimasabiha, dan waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, atau pelempar bagi setan-setan. Rujum dari kata rujum ya, atau kalau kita lebih familiar, hukum rajam, kan kita melempari orang yang berdosa, melempari dengan batu. Nah, ini juga sama, rujuman lisyayatin, untuk melempari setan-setan. Dan wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Bagi mereka, bagi setan-setan ini adalah neraka yang sair, atau neraka yang menyala-nyala. Kita lihat ya, bahwasanya Allah menciptakan bintang-bintang untuk menghiasi langit dunia. Kita bisa lihat bintang-bintang ini ada di atas sana sebagai penghias. Kalau kata Qatadah, fungsi bintang itu ada 3. Disebutkan di sini bahwasanya bintang itu berfungsi sebagai penghias langit, lalu untuk melempari setan, dan yang terakhir adalah penunjuk arah. Kalau kita tersesat di padang pasir atau di lautan, kita punya ilmu nujum, ilmu tentang kebintangan, kita bisa mengetahui arah kiblat atau arah mata angin, seperti itu. Nah, selain dari ketiga fungsi ini, maka termasuk orang-orang yang zalim. Misalkan menggunakan bintang sebagai peramal nasib, menggunakan bintang sebagai penentu akan
pergi atau tidak, mengundi nasib dan sebagainya itu termasuk orang-orang yang zalim karena me mengundi nasib atau mempertaruhkan sesuatu kepada bintang seperti itu. Di sini bintang juga berfungsi sebagai ruju malisyayatin atau pelempar bagi setan-setan. Jadi sedikit cerita bahwasanya setan itu suka mencuri-curi berita dari langit. Dari zaman Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, setan itu suka mencuri-curi berita dari langit. Maka dari itu, malaikat ditugasi untuk melempari setan-setan yang mencuri dengar dari langit ini dengan apa ya, dengan panas dari bintang itu. Kalau kata ulama ketika kita lihat bintang jatuh atau apa, itu berarti ada setan yang dilempari oleh bintang. Nah, ini wallahu alam, apakah secara fisik memang bintang itu akan terlihat jatuh atau seperti apa, ini belum ada yang membuktikan, tapi kita coba imani saja bahwasanya bintang digunakan untuk melempari setan. Jadi setan-setan pada zaman dulu sering mencuri dengar berita dari langit. Makanya setan itu tahu apakah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti contohnya ya, Firaun, dia tahu bahwasanya akan ada eee, lahir Nabi Musa yang akan menggulingkan pemerintahannya. Dia tahu dari dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan. Terus dukun-dukun pada zaman Nabi, dia juga tahu akan lahir Nabi Muhammad dari kota Mekah dan sebagainya. Dan itu merupakan berita-berita yang setan curi dari langit, lalu disampaikan kepada dukun-dukun pada waktu itu. Jadi kalau di sini dukun-dukun itu kebetulan mengatakan hal yang benar, bukan karena memang mereka benar, bukan karena kita membenarkan pekerjaan dukun itu, tapi karena setan-setan ini mencuri dengar berita dari langit. Bintang-bintang tidak hanya indah, tapi juga memiliki fungsi sebagai penjaga dari makhluk setan jin yang ingin mencuri berita dari langit. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam ciptaan Allah memiliki fungsi dan peran. Nah, sedikit refleksi bahwasanya kehidupan manusia pun harusnya demikian indah dan bermanfaat. Apakah kita hanya ingin menjadi hiasan di dunia ini atau juga menjadi pelindung dari kerusakan dan juga membawa manfaat? Baik, sedikit rangkuman ya bahwasanya surat Al-Mulk ini saya ayat 1 sampai 5 mengajak kita untuk yang pertama tadi ya, di ayat pertama menyadari kekuasaan Allah secara mutlak, lalu menjalani hidup sebagai ujian. Kalau tadi disebutkan eh alladzi khalaqal mauta wal hayata, hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji seberapa berkualitasnya amal-amal kita atau mencari yang amal terbaik di antara manusia. Untuk merenungkan kesempurnaan ciptaannya. Jadi diulang-ulang ya di ayat 3 dan 4, farji'il basara eh, hal taro ming hal taro ming futur, apakah ada celah atau ada cacat dalam ciptaan Allah. Lalu diulangi di ayat keempat, sumarji'il basor karota ini yang kolibo ilaikal basor. Sampai mata kita lelah atau hasir. Mata kita lelah dalam mencari eh, celah atau kesalahan dalam ciptaan Allah ini. Menahan diri dari sikap meragukan takdir. Nah, ini sebenarnya refleksi ya, refleksi untuk kita tidak menyalahkan takdir, karena setiap apa yang kita jalani itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita belum bisa menyadarinya, kita belum bisa mengetahuinya, bukan karena rencana Allah yang jelek, bukan karena rencana Allah yang buruk, tapi memang kitanya aja yang terlalu terbatas dalam mencerna ini semua, seperti itu. Yang terakhir adalah ajakan untuk menjadi manusia yang tak hanya indah dipandang, tapi juga dapat memberi manfaat seperti bintang-bintang di langit yang tidak hanya menjadi zayyana sama dunia atau penghias langit-langit, tapi juga berfungsi sebagai rujumali syayatin atau memberikan manfaatnya. Di sini dalam konteks tadi ya, melempari setan-setan yang mencuri dengar itu tadi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Silakan sampaikan di kolom komentar dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai tadabbur ayat, masih tadabbur ayat, ayat 6 sampai 11. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik, demikian kurang lebihnya
Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.